Dulu aku tak percaya kalau jembatan penghubung antara Jalan Cipatik dan Batu Jajar itu angker. Namun setelah kejadian itu, mataku terbuka bahwa memang jembatan itu angker. Namaku Hafiz. Aku tinggal di daerah Batu Jajar. Kejadian ini bermula saat aku baru pulang sekolah. Aku langsung membuka handphoneku karena banyak chat dari saudaraku Erwin dan Fikri yang mengajak futsal padaku. Aku pun langsung membalasnya. Oke, siap. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, badanku yang sudah kelelahan di jalan kurebahkan di tempat tidur. Dan tak lama aku terlelap. Entah untuk berapa lama, sampai ketika aku terbangun, ternyata sudah lewat maghrib. Buru-buru aku ke kamar mandi untuk mencuci muka, bersih-bersih, sholat maghrib, dan menunggu sampai waktu isya. Setelah itu aku pun bersiap-siap untuk berangkat ke tempat futsal yang siang tadi sudah direncanakan. Setelah siap, aku pun berangkat menuju tempat futsal. Sekitar 30 menit kemudian, aku sampai di tempat futsal dan langsung bermain. Setelah 1 jam bermain dan selesai, kami pun beristirahat sejenak sambil ngobrol. Sampai ketika aku lihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Erwin dan Fikri mengajakku untuk pulang. Katanya kalau udah jam 11 malam, takut ada hantu di jalan. Aku pun menanggapinya. Nakut lu mah. Mana ada hantu. Kalau ada hantu bilangin, jangan ganggu, kata gue gitu. Yaudah ya, balik-balik ya. Begitu jawabku sambil tertawa dan bergegas juga bersiap untuk pulang. Aku menyalakan motorku, dan ketika itu Erwin nebeng pulang denganku, sedangkan Fikri dia pulang duluan karena memang beda arah denganku. Sebelum berangkat, Erwin mengingatkan kepada aku. Katanya kalau udah malam seperti ini, jalan yang akan kita lewati angker. Jadi jangan sompral kayak tadi. Itu sama saja mengundang mereka datang. Begitu kata Erwin pada aku dengan muka serius.
Aku hanya tersenyum menanggapinya. Dan berkata, hari gini masih percaya hantu, Win? Aduh, please deh. Yang percaya sama hantu mah nggak ada. Erwin melihatku dengan serius. Lalu aku pun lanjut mengendarakan motorku menuju jalan pulang. Sampai di tengah perjalanan, aku merasa ada barangku yang tertinggal. Dan ketika itu, kebetulan motor lain yang masih juga temanku berhenti melihatku berhenti. Erwin berkata padaku, kenapa? Aku bilang jaketku tertinggal. Dan ketika itu motor di belakangku yang masih temanku itu pun berkata bahwa dia memang melihat jaket di salah satu kursi berwarna merah. Iya, itu jelas jaketku. Mau bagaimana lagi? Aku harus mengambil jaket itu. Meskipun jaraknya memang sudah cukup jauh dari tempat kami berada sekarang. Aku bilang pada Erwin, lebih baik dia bersama temanku itu, karena aku harus putar balik dan mengambil jaketku. Erwin pun mengiyakan, dan aku pun kembali lagi ke tempat futsal itu sendirian. Di perjalanan kembali ke tempat futsal, aku merasa sangat kedinginan. Entah kenapa. Mungkin gara-gara aku tidak memakai jaket. Sampai di tempat futsal, aku memarkirkan motorku dan bergegas mengambil jaketku yang tertinggal di atas tempat duduk yang ada di dalam tempat futsal itu. Setelah aku ambil, aku pun bergegas keluar dan memakainya dan bersiap pulang. Motorku pun melaju perlahan hingga di depan aku berpapasan dengan tukang parkir yang juga biasa menjaga tempat futsal itu. Aku pun berhenti sejenak untuk mengambil recehan dan membayar parkir. Dan tiba-tiba tukang parkir itu berkata, "Jang, bawa pacar sekarang mah. Awas dimarahin ibunya pulang malam. Ya, nun." Aku pun diam keheranan dengan kata-kata si penjaga itu. Aku hanya membahas dengan senyuman dan lanjut menggas motorku untuk pulang.
Tuh tukang parkir kayaknya ngeledek gue deh. Jelas-jelas gue sendirian. Jomblo pula. Dasar. Begitu ketusku. Aku lanjut melajukan motor Vespaku ini menuju sebuah jembatan. Motor tua ini memang agak sedikit manja. Kadang-kadang mesinnya suka ngadat. Ya, aku berharap hari itu tidak sampai mogok lagi. Namun baru aja dibilangin mogok lagi nih motor. Motorku mogok tepat berada di tengah-tengah jembatan. Mau bagaimana lagi? Begitulah resiko motor tua. Aku pun mendorongnya untuk melewati jembatan yang ada di jalan itu. Hingga ketika di tengah-tengah jembatan, dari kejauhan aku melihat seorang perempuan memakai baju putih dan celana biru. Aku pun melewati perempuan itu. Dan ketika ku tengok perempuan itu, astaga. Ketika terlihat wajah perempuan itu rusak dan bola matanya tidak ada, bolong. Dengan lirih dia berkata, aku hanya terpaku dan terdiam melihat sosok perempuan itu yang meminta tolong padaku. Kulihat di sekitar, di atas jembatan itu tidak ada siapa-siapa. Bahkan kendaraan pun tidak ada yang melewati jembatan itu. Terus terdengar suara rintihan minta tolong perempuan berwajah rusak itu. Aku pun membuang mataku dan perlahan menjauh dari perempuan itu sambil terus berusaha mendorong dan menyalah motorku. Sampai akhirnya motorku menyala. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menancap gas motorku dan meninggalkan jembatan itu. Setelah turun dari jembatan itu, aku mulai tenang. Sama sekali aku tidak berani melihat ke arah belakang dan ke arah jembatan itu lagi. Aku terus lurus
dan fokus pada jalanan menuju rumahku. Namun tetap saja muncul rasa penasaran. Kontan aku pun sedikit menengok ke belakang dan ketika ku tengok di belakangku, ada sosok perempuan yang duduk menyamping di kursi boncenganku. Iya, aku membonceng sosok perempuan hantu yang sama yang kulihat di jembatan itu. Perlahan ku rasa dia menyandarkan kepalanya ke arah punggungku dan berkata, Ayo ngiring. Seketika itu aku kaget dan mulai oleng hingga terjatuh. Ketika terbangun, aku melihat tubuhku sudah banyak lecet dan luka karena kejadian semalam. Dan saat itu kulihat aku sudah ada di rumah. Entahlah diantarkan oleh siapa. Katanya ada orang-orang yang menolongku. Aku terkapar tidak sadarkan diri di jalan setelah jembatan. Untung ada yang menemukanku, dan ketika melihat KTP, aku langsung diantarkan ke rumahku. Ketika itu ada Erwin di rumahku. Dia bertanya kenapa, apa aku dibegal semalam itu. Aku bilang tidak. Aku ceritakan kejadian semalam. Aku bertemu sosok perempuan di jembatan itu. Erwin langsung berkata padaku bahwa mungkin itu gara-gara aku sompral, dan akhirnya diikuti oleh sosok yang ada di tempat futsal. Namun sepertinya bukan sosok itu yang mengikutiku. Namun sosok hantu perempuan korban kecelakaan yang terjadi di jembatan itu. Karena setelah itu, ketika aku pingsan, aku bermimpi didatangi seorang perempuan yang memakai atasan putih dan celana biru. Wajahnya berdarah-darah. Dan di mimpiku itu dia berkata, "Terima kasih sudah mengantarkannya." Entahlah, mengantarkan kemana, aku tidak mengerti. Yang jelas, yang aku tahu bahwa jembatan itu memang angker.